Hai, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Kita berharap semuanya selalu sehat, selalu senang, dan selalu bahagia. Yang pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, alhamdulillah. Udah masuk lagi nih, udah sekolah lagi nih, udah ketemu lagi nih sama Bu Guru. Masya Allah ya. Senang sekali pagi hari ini Bu Sista bisa ketemu dengan kalian. Dalam kesempatan kali ini, Bu Sista dapat amanah nih dari Bu Guru dan Pak Guru lainnya untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian. Sesuatunya ini penting. Penting banget sih, apalagi saat ini kalian sedang masa pembelajaran jarak jauh. Nah, ada beberapa guidance yang harus kalian ketahui supaya pembelajaran ini lancar dan juga bermanfaat, terus juga yang pastinya berkah buat kita semuanya. Nah, ini Bu Sita udah siapin loh slide PowerPoint-nya ya buat kalian semua. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang yang namanya digital literasi ya. Gadget itu positif apa negatif sih? Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif apa negatif? Nah, kita belajar deh. Yuk, kita cari tahu. Nah, tujuan dari pelaksanaan kegiatan hari ini diharapkan kalian itu bisa menggunakan gadget dengan baik. Kemudian juga Bapak dan Ibu guru mengharapkan dengan adanya gadget ini, kalian mampu menghasilkan karya positif dengan gadget yang kalian miliki. Kemudian juga bisa mengatur waktu dengan baik saat menggunakan gadget. Ya. Selanjutnya, kami berharap sekali kalian tuh menjaga kepercayaan orang tua dalam menggunakan gadget. Yang selanjutnya juga pasti harus tahu dampak negatif gadget itu apa sih, ya. Dan kalian bisa termotivasi untuk menghindarkan diri dari kecanduan gadget, dari game online atau aktivitas media sosial yang nggak bermanfaat. Oke, udah siap? Siap? Benar siap. Oke, kita mulai ya. Oke. Gadget itu apa sih? Iya, kenalan dulu. Ih, kerudungnya sama nih warnanya juga. Iya, pasti sebagian besar udah pada tahu kan. Busta kan ngajar kalian juga. Bu Sista, ya, asisten PB. Nih nomor telepon Bu Sista, kalau mau catat monggo silahkan. Di Facebook atau Instagram, ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, gadget itu apa sih? Kalian udah punya belum gadget? Ada yang tahu gadget itu apa? Atau ada yang belum tahu gadget itu apa? Coba lihat gambar ini. Nah, ini dia. Ada tab, ada kamera, laptop, kemudian PS mungkin ya. Ini semua masing-masing gadget. Pasti kalian punya salah satunya, salah duanya, atau salah tiganya. Pasti di rumahnya ada dong. Ya, betul. Gadget itu sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan kemampuan yang lebih baik dan fitur terbaru. Yang memiliki tujuan maupun fungsi lebih praktis dan juga lebih berguna. Ya, itu gadget. Nah, biasanya gadget itu kan dipakai buat medsos, ya kan? Ya dong. Nah, kamu udah tahu nih macam-macam platform medsos itu ada apa aja. Ada yang untuk kolaboratif project, misalnya ensiklopedia, ya. Kemudian ada yang untuk bikin blog. Mungkin kan di antara kamu ada yang punya blog ya. Ini paling umum digunain deh, Twitter gitu ya, atau website. Nah, apalagi yang ini, pastinya pasti banyak yang sudah menggunakannya. Apa? Yups, betul. Virtual game world buat main game online, social networks,
virtual world emulation. Nah, ini dia nih, virtual game world. Ya kan? Ya dong. Nah, pasti kalian tahu. Yang untuk community juga ada, misalnya buat nonton, berbagi klip secara bersama-sama. Contohnya apa? Betul, YouTube. Dan ini juga sebagian besar dari kalian punya nih, yaitu social networking sites kayak Facebook, Instagram yang fungsinya untuk berbagi informasi dengan teman dan keluarga. Dan terakhir, ini yang banyak dikembangin sekarang untuk virtual social world, ya, kayak kita bisa.com dan lain sebagainya. Oke, nah di antara media sosial yang tadi, ini yang paling sering banget kita pakai atau kalian pakai. Ada Facebook, Twitter, WhatsApp, pasti dong, YouTube, dan juga Instagram. Coba di antara yang ini, kalian punya mana? Pasti kalau nggak 2, 3, 4, atau semuanya pakai. Mungkin aja bisa jadi. Nah, teman-teman semuanya, halo. Masih dengan Bu Sista, dan sekarang Bu Sista ingin mengajak kamu untuk sedikit berpikir nih. Untuk melihat tampilan sedikit data-data, angka-angka. Nah, jangan pusing dulu. Nggak susah kok ini, nggak kayak soal matematika kok ini ya. Tenang aja. Ya, Bu Sista mau ngajakin kalian sedikit berpikir, sedikit menyelami tentang penggunaan internet yang selama ini sudah kita banyak gunain deh pokoknya. Ya, apa dan bagaimana, kita lihat nih. Data yang mau Bu Sista share. Ini dia datanya. Di Indonesia. Ada sih data yang dunia. Tapi Bu Sista mau ngeliatinnya yang Indonesia aja. Data negara kita. Negara kita tercinta, Indonesia. Ya. Ya. Indonesia ini the essential headline data you need to understand untuk memahami the state of mobile, internet, and social media. Jadi penggunaan untuk kita semua paham penggunaan mobile, internet, dan media sosial di Indonesia. Ya, 272,1 juta jiwa yang ada total populasinya Indonesia. Ternyata yang pakai mobile phone itu 124%-nya. Berarti satu orang bisa ada yang punya 2 atau 3 gadget kalau kayak gini. Kemudian pengguna internetnya itu 175 juta jiwa atau sekitar 64%, dan yang aktif di media sosial itu 160 juta atau 59%. Ya. Nah, ini teman-teman device ownership. Jadi presentasi dari pengguna internet. Memang sih ini antara 16 sampai 64 tahun yang disurvei yang memiliki berbagai macam device. 96%-nya itu pasti mobile phone, smartphone-nya 94%, tapi ternyata masih ada juga yang pakai HP jadul ya, yang nggak bisa internet, itu masih ada sekitar 21%. Yang suka pakainya laptop atau komputer desktop itu ada 66%. 23% itu tablet device. Ini termasuk kamu kelas 7 yang dapat tablet kemarin ya. Dipakai yang benar nggak tuh tabnya, untuk belajar atau untuk main? Atau untuk nonton-nonton drakor, Korea-Korea, Blackpink, BTS, atau apa? Ya. Kemudian yang untuk nonton TV, streaming konten ya, itu 5,7%. Yang untuk main games itu ada 16%. Yang smart home device-nya itu yang di rumahnya udah keren banget, apa-apa pakai internet. Mungkin buka pintu pakai internet kali ya, ada kali ya. Itu juga 8%. Yang suka pakai jam pinter, smartwatch atau wristband itu 13%, dan virtual reality device itu 5,1%. Nah, ini dia yang digunakan setiap harinya dengan media. Ternyata untuk pakai internet itu ada 7 jam 59 menit. Ini mah 8 jam ya, tinggal 1 menit lagi. Kemudian untuk menggunakan media sosial, rata-ratanya itu 3 jam 26 menit.
Untuk nonton TV, jadi ada sebagian orang yang menggunakan nonton TV, biasanya ibu-ibu nih yang suka nonton sinetron kali ya, di internet, lewat internet maksudnya itu sekitar 3 jam 4 menit. Listening to music streaming services atau mendengarkan musik itu sekitar 1 jam 30 menit, 1,5 jam, dan ada juga yang menggunakannya untuk main game. Itu ada 1 jam 23 menit. Nah, ini kita mau lihat nih, top Google search queries, the most common queries that people enter, jadi masuk ke dalam mesin pencari Google. Itu sekitar tahun 2019 ini sebenarnya memang dicarinya. Indeks tertinggi itu ternyata buat translate, teman-teman, ya. Kemudian di bawahnya untuk searching informasi, untuk download lagu, nyalain MP3 ya, untuk dengerin musik, main-main FB, nonton-nonton YouTube, translate video, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau yang ini adalah online content activities. Jadi ini kegiatan-kegiatan online. Ternyata 99% itu buat nonton video, video terbaru. Makanya sekarang banyak selebgram, YouTuber, segala macamnya itu. Karena memang 99% orang yang menggunakan internet itu digunakan untuk nonton video, untuk nonton vlog, 79%. Ya kan? Untuk dengerin musik sekitar 84%, dan untuk dengerin radio ya, cari informasi, kemudian informasi terkini, nah itu ada 58%, atau untuk mendengarkan podcast sekitar 43%. Nah, yang kalian nih kayaknya bermain games device perspektifnya. Jadi dari perspektif device-nya itu, device-nya apapun 92%. Kalau yang pakai smartphone buat main game itu ada 80%. Halo. Flash sale tiap hari. Ada iklan sedikit. Yang pakai PC atau laptop itu ada 50%. Kemudian yang main game 25%, dan yang pakai tablet ya, yang pakai tablet di tablet ya buat main game. Kemudian termasuk kamu nggak ya? Itu ada 18%. Lalu, nah ini dia nih, gaming related activities yang berhubungan dengan yang lain. 5,3% itu purchase game add-on or paid for DLC. Ya, 5,3%, mabar segala macamnya itu ya. Kemudian yang bermain game lewat gaming cloud or streaming platform itu ada 14%. Untuk nge-share gambar, video, ya, atau on gameplay itu 21%. Nonton streaming orang lain yang lagi main games, biar tahu kalau aku nanti main games ini gimana caranya gitu kan. Itu ada 35%, dan yang nonton e-sport, turnamen e-sport itu ada 17%. Itu cuma buat game doang ya. Nah, teman-teman, pastinya dari yang Bu Sista tadi udah sampein, ternyata internet itu ada saat ini, apalagi di masa pandemi kayak gini, ada positifnya, ya kan? Ketika kita nggak bisa ketemu di dalam kelas, ketika kita nggak bisa, kita harus menjaga jarak dengan yang lainnya karena khawatir penularan virus corona. Keberadaan gadget ini sangat penting bagi kehidupan kita saat ini, nggak bisa dipungkiri dong, iya nggak? Nah, dampak positif dalam penggunaan gadget ini yang pertama, jelas buat kalian para pelajar itu sangat-sangat amat membantu mengerjakan tugas dengan mudah dan cepat. Guru-guru juga terbantu banget dengan adanya kayak gini nih, ketika kita harus bertatap muka tapi nggak boleh berjumpa, dengan adanya Zoom, kelas kita tetap berjalan, ya kan? Ya dong. Nah, pembelajaran kamu tetap berjalan. Kamu ngerjain tugas tinggal klik, kirim via email, atau yang sistemnya langsung pakai Quizzes atau pakai Gform, ya kan? Masya Allah gitu ya. Positifnya banyak sebenarnya. Kemudian juga dengan adanya kecanggihan teknologi dalam gadget kamu itu, jelas bisa menambah ilmu pengetahuan.
Sebenarnya gadget itu tuh bagaikan pisau bermata dua atau bagaikan pisau. Kalau pisau itu dipegang sama seorang koki, itu pisau bisa menghasilkan masakan yang enak-enak. Tapi kalau pisau itu dipegang sama seorang penjahat, ya digunakan untuk kejahatan. Lalu bilang jalik ya, ngebunuh orang, ngecelakain orang. Tuh. Begitu juga gadget ini bagi orang yang berpikiran baik, lurus, gadget ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan hidupnya. Tapi kalau untuk yang buruk pun bisa, tergantung orangnya, ya kan? Kalau kamu ingin menambah ilmu pengetahuan, bisa pakai gadget kamu. Cari apapun sekarang itu mudah banget. Mudah banget, ya. Nah, dampak positif yang lainnya itu memperluas pasar perdagangan. Jelas banget ini, apalagi sekarang zamannya online. Di mana-mana online. Bahkan kamu nggak perlu keluar, kamu nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke mall. Cukup dengan adanya gadget kamu, buka marketplace, kamu udah bisa dipilih-pilih. Serasa jalan-jalan ngiterin mall, ya kan, tanpa harus keluar. Nah, ini sangat membantu dalam memperluas pasar perdagangan. Dan juga dengan adanya gadget ini kita bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga perkembangan teknologi yang ada di luar negeri. Keren banget kan? Keren banget kalau kamu bisa bijaksana dalam menggunakan gadget yang telah diberikan kepada kalian. Nah, teman-teman, selain dampak positif, ada juga tapi dampak negatifnya, ya. Dampak negatifnya itu diantaranya adalah kerusakan kesehatan fisik dari mata yang minusnya nambah karena radiasi sinar gadget ini. Kayak Bu Sita sekarang ini berhadapan dengan laptop itu pasti ada radiasinya. Mata jadi lelah, penurunan fungsi dari organ tubuh kita, ya. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah kecanduan. Kecanduan game misalnya. Oh ya teman-teman, teman-teman yang harus tahu, orang yang udah kecanduan itu dalam artian adalah dia merasa hilang, merasa kurang, merasa butuh terus untuk menggunakan gadgetnya, misalnya game online. Dia merasa butuh terus dan tidak bisa lepas dari si game online itu. Jadi ya terus-menerus akibatnya menjadi kecanduan itu tadi. Dan WHO itu sekarang menetapkan bahwa kecanduan game online itu sebagai penyakit mental. Jadi hati-hati. Yang nggak bisa lepas dari game online, yang nggak bisa lepas dari gadgetnya, yang merasa nggak percaya diri kalau nggak megang gadget, ya itu sebagai tanda-tanda kecanduan. Dan kalau kecanduan uh, mobile atau kecanduan game online, menurut WHO itu sekarang sudah menjadi salah satu penyakit mental. Hati-hati ya. Jadi badannya sehat, tetapi mentalnya nggak sehat. Nggak bagus juga sih, ya. Nah, yang selanjutnya dampak negatifnya adalah kehilangan skala prioritas waktu dan pekerjaan. Ini yang disebut dengan multitasking juga. Teman-teman kadang kalau lagi belajar, dengerin guru nge-zoom, kamu buka layar Zoom, tetapi juga dalam waktu yang sama buka handphonenya. Jadi itu salah satu yang disebut sebagai multitasking. Multitasking itu mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Keren nggak? Keren dong, Bu. Kan bisa melakukan apapun. Iya, ya. Sebenarnya nggak juga. Karena apa? Orang yang multitasking itu ternyata justru malah memperlama waktu. Dan yang kedua, konsentrasinya menurun. Akhirnya, skala prioritasnya jadi berkurang. Nah, ini tadi dampak negatif dari penggunaan gadget. Nah, yang selanjutnya, dampak negatifnya adalah ternyata dengan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam smartphone kamu, di dalam gadget kamu, itu terkadang membuat orang jadi mudah nyerah. Karena apa-apa gampang, apa-apa mudah, apa-apa sudah ada di genggaman, ya enggak? Jadi, males melakukan pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Apa-apa maunya instan. Aduh, ini gawat teknologi banget kalau udah kayak gini, ya. Nah, gadget dalam perkembangan anak dan remaja. Negatif itu kalau udah nggak peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau kamu udah apa sih namanya udah kalau udah pegang gadget terus udah nggak ngelihat lingkungan lagi, udah nggak tahu lingkungan ada apa, udah cuek banget, itu hati-hati.
itu dampak negatifnya ya. Penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Karena udah asik dengan dunia maya, udah nggak mau lagi keluar, nggak mau lagi bersosialisasi, nggak mau lagi main keluar ya, nggak punya temen. Temennya itu hanya teman-teman di dunia maya. Jadi dia hidupnya itu di dunia maya, bukan di dunia nyata. Nah, kemudian ternyata dengan adanya gadget itu negatifnya itu jadi susah konsentrasi. Karena tadi multitasking itu menyebabkan otaknya itu apa ya, terbelah-belah pikirannya. Banyak yang dipikirkan. Akhirnya jadi apa? Sulit berkonsentrasi. Kemudian gangguan pada mata yang tadi Bu Sita sudah bilang, gangguan pada mata, penurunan daya fungsi mata, yang akhirnya minusnya bisa nambah. Terpapar pornografi pasti, karena kadang iklannya itu suka tiba-tiba nyembul tanpa diinginkan, atau konten-konten yang ketika kamu main games ada konten-konten pornografinya, nauzubillah min zalik ya. Kekerasan dan pelecehan seksual ini dampak negatifnya juga dari kata-kata, bullying. Pasti kamu suka temui kalau kamu sering berselancar di dunia maya ini. Nah, dampak positifnya ada juga sih, kamu jadi tahu banyak informasi dan pengetahuan. Terampil dalam pemakaian teknologi, ya kan? Wah, yang dulu tuh Bu Sista untuk ngetik itu harus les dulu. Oh, sekarang mah anak-anak zaman sekarang udah jago banget ya. Mau ngedit film, mau bikin-bikin flyer atau infografis yang keren-keren, itu udah gampang banget. Itu dampak positif sebenarnya. Kemudian dapat menjadi media untuk menyalurkan minat dan bakat. Kamu yang suka nyanyi mungkin, atau punya bakat apa ya, drama misalnya, bisa menyalurkan minat dan bakatnya, terus kamu share di platform kamu ya. Memperluas jaringan pertemanan secara online. Kalau zaman Bu Sista dulu punya temen misalnya di luar negeri, kita pakainya sahabat pena. Aduh, lama banget itu pakai surat yang nunggu mesti dikirim lewat pos, yang nunggunya bisa sampai sebulan 2 bulan ya. Tapi dengan adanya media sosial sekarang, kamu mau berteman dengan teman-teman di seluruh penjuru dunia itu gampang banget sekarang. Nah, ini dampak positifnya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada positif dan negatifnya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita itu sebagai seorang koki yang di tangannya bisa menghasilkan masakan dengan pisaunya, atau nauzubillah seorang penjahat yang pisau di tangannya itu digunakan untuk keburukan. Tinggal pilih positif atau negatif, ya. Oke. Nah, itu dia tadi yang Bu Sista bilang. Positif negatif pasti ada, karena sebenarnya internet itu sifatnya netral. Tergantung bagaimana si penggunanya. Jika digunakan dengan baik, wah luar biasa banget deh. Bisa bermanfaat. Khususnya bagi generasi muda dalam bidang pendidikan. Ih, ini keren banget deh. Kalau kamu bisa benar-benar memaksimalkan penggunaan internet ini, gadget ini, media sosial ini, buat kehidupan kamu, jangka panjang kamu. Kamu cari deh misalnya beasiswa, atau mulai sekarang kamu sudah mulai browsing-browsing, aku nanti mau kuliah di mana ya, mau sekolah di mana ya, sampai kamu mau browsing ke luar negeri pun bisa lewat sini, ya kan? Jadi jangan cuma nge-browsingnya tentang game aja. Browsing sesuatu yang luar biasa yang bisa menghasilkan hal yang positif gitu. Oke? Bisa dong. Bisa kan? Bu Zita yakin kamu pasti bisa. Ya. Oke, teman-teman. Kamu itu apa yang kamu share? Ini dalam bahasan ini ya, media sosial ya. You are what you share. Kita akan ketika kita bermedia sosial, mau Instagram, mau Facebook, mau YouTube, mau WhatsApp sekalipun, harus ada etikanya. Dalam bermedia sosial, etikanya itu prinsipnya adalah think, true, helpful, illegal, necessary, and kind. True. Hati-hati kamu kalau pakai media sosial, apapun platformnya. Kalau kamu share, tadi kan Bu Sita bilang,
You are what you share. Kamu itu apa yang kamu share. Sebelum kamu share, kamu ini dulu, biasakan untuk ngeliat. Sebenarnya yang saya share ini benar apa enggak sih? Misalnya kamu ngomongin orang, terus main share aja, ternyata info yang kamu share itu nggak benar. Kan itu namanya bohong ya, fitnah jadinya. Nah, jadi kebenaran itu harus divalidasi dulu, harus diyakinkan dulu. Yang kedua, misalnya kamu bermedsos, ada info yang mau kamu bagikan. Kira-kira info ini bermanfaat apa enggak sih? Berguna nggak sih? Nah, ini prinsip yang kedua, yaitu helpful. Yang ketiga, ya, jangan sampai melanggar hukum, ilegal, ya. Jadi, hal yang mau kamu sebarin itu bertentangan dengan hukum atau enggak. Misalnya, kamu nyebarin bagaimana cara menghacker sebuah site, sebuah website. Nggak boleh itu ya. Atau menyebarkan info bagaimana cara ngebully orang. Nggak boleh, itu ilegal gitu. Nah, ini prinsip yang ketiga. Yang keempat, necessary. Penting nggak sih ini untuk di-share? Misalnya, kamu mau share info yang cuma untuk hal yang sia-sia, nggak penting gitu kan, nggak perlu lah. Jadi prinsip dalam bermedsos itu salah satunya adalah necessary, penting atau enggak. Dan yang terakhir, kind, baik apa enggak. Penting sih, tapi nggak baik misalnya ya. Mengandung kata-kata kotor, mengandung kata-kata kasar, mengandung pornografi, nauzubillah ya. Nah, ini tidak baik. Baiknya tidak usah di-share ya. Ini adalah 6 prinsip dalam bermedia sosial. Ingat aja, King. Berpikir, pikirin dulu sebelum kamu nge-share. Pikirin dulu yang kamu share itu benar apa enggak. Pikirin dulu yang kamu share itu bermanfaat untuk orang lain atau enggak. Pikirin dulu ini melanggar hukum apa enggak. Pikirin dulu penting apa enggak sih kita nge-share ini. Pikirin dulu ini baik atau enggak. Jadi ingat ya, 6 prinsip dalam bermedia sosial. Jangan sampai lupa, oke? Nah, ini ada sebuah hadis yang Bu Sista sampaikan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau yang nggak bermanfaat, kamu kebanyakan pegang handphone, terus yang nggak jelas mainan handphonenya, cuma ngobrolin yang nggak penting, ngetawain yang nggak jelas, buang-buang waktu, akhirnya kamu ya masuk ke sini. Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang sia-sia. Nggak ada manfaatnya bagi kehidupan kamu. Nah, ini dia tadi yang Rasulullah bilang, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kamu menjadi seorang yang baik, tinggalin deh hal-hal yang sia-sia. Yang sia-sia berjam-jam cuma di depan laptop doang, main game online doang, atau bermedsos yang nggak jelas ya, mendingan ditinggalin. Oke. Ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la tahsya wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa a'udzubika min haula'il arba'i. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan jiwa yang tidak merasa puas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara tersebut. Ini hadis Abu Daud ya. Nah, ini tadi doanya tuh, lihatin deh. Ilmu yang nggak bermanfaat, hati yang nggak khusyuk, doa yang tidak didengar, dan tidak merasa puas. Dan kita minta semuanya berlindung dari 4 perkara tersebut. Oke. Nah, teman-teman, ini dia bahaya gadget. Yang tadi Bu Zita udah bilang merusak mata, jelas banget itu. Apalagi kalau kamu mainnya ketika jamnya sudah lewat jam tidur.
jam 10, jam 11, jam 12. Nggak 1-2 kali aja loh Bu Sista. Ini yang pertama sama yang kedua ini 135. Yang merusak mata dan mengganggu jam tidur ini saling berkaitan banget. Nggak sekali 2 kali Bu Sista mendengar laporan ada murid-murid yang kerjaannya itu tidurnya sangat malam atau bahkan begadang malam hari. Di antara orang lain sudah istirahat, dia masih dengan gadgetnya. Ngapain? Ada yang nonton video, ada yang nonton film, ada yang bermain game, ada yang masih chatting-chattingan. Ternyata ketika malam itu lampu sudah dimatikan, gadget kamu masih nyala, sinar birunya itu merusak mata kalian banget loh. Ya. Atau ketika kalian sudah lelah tetapi masih mau main gadget terus, mata kamu dipaksa kan, berarti ini sangat merusak mata. Sayangi dong mata kamu. Kamu masih panjang loh, Nak. Kamu masih masih panjang banget deh pokoknya jalan yang harus kamu tempuh. Organ-organ kamu disayangin, termasuk mata. Mata ini adalah alat atau organ tubuh kita yang sangat vital. Jangan rusak mata kamu dengan sinar radiasi dari gadget kamu ya. Dan dengan pola yang seperti tadi Bu Sista ceritakan, itu sangat-sangat mengganggu jam tidur. Kalian itu masih masa pertumbuhan, masih butuh tidur yang berkualitas untuk memperbarui sel-sel tubuh kalian, untuk membuat tubuh kalian tumbuh menjadi sehat, itu butuh tidur yang berkualitas. Nah, kalau kamu mainan game, kalau kamu mainan gadget sampai larut malam, akhirnya jam tidur kamu terganggu, istirahat kamu kurang, sel-sel tubuh kamu tidak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Nah, bisa jadi pertumbuhan kamu pun akan menjadi terganggu. Bagus kan? Nah, biasanya orang yang sudah kecanduan gadget ini berbahaya banget ya. Sampai terkadang dia itu sudah mengabaikan sekitarnya. Terkadang dia udah nggak peka lagi dengan sekitarnya. Ketika udah asik nguplek aja sama gadgetnya, mamanya di dapur misalnya butuh pertolongan atau ada sesuatu yang terjadi di luar, dia udah nggak peka lagi, akhirnya mengabaikan sekitar. Ini yang menjadi berbahaya di gadget. Serem ya? Oke. Pola yang nggak bagus tadi biasanya diselingi dengan kegiatan makan. Nonton sampai malam atau nonton yang dalam jangka waktu lama, enak nih sambil ngemil, enak nih sambil makan misalnya. Akhirnya makannya dibawa ke kamar. Akhirnya makannya di luar dari jam makan seperti biasa. Lama-lama menyebabkan obesitas atau kegemukan. Apalagi sekarang di masa pandemi yang kamu sekolahnya di rumah, nggak 100% sih gara-gara gadget. Tapi karena di rumah juga ada. Tapi banyak juga yang karena pola penggunaan gadgetnya itu nggak bagus, akhirnya suka ngemil, nah ini bisa menyebabkan obesitas. Kemudian tadi ya udah Bu Sista sampaikan tentang terpapar radiasi, nggak cuma ke mata, tapi juga ke jaringan tubuh yang lainnya. Sebenarnya kalau kita banyak-banyak di hadapan gadget seperti ini, tubuh kita cepat lelah loh. Karena terpapar radiasi, akhirnya tubuh kita menjadi lelah, menjadi sel-selnya juga nggak maksimal seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kecanduan pasti. Kalau udah terlalu sering, serasa kecanduan itu kayak kayaknya nggak enak ya kalau nggak pegang handphone, kayaknya nggak enak ya kalau nggak main game, kayaknya kalau nggak sebentar-sebentar ngeliat status itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, hati-hati. Itu adalah salah satu dari tanda-tanda kecanduan ya. Oke, teman-teman semuanya, tadi dampak positif negatifnya ada gitu ya. Bagaimana sih cara kita supaya kita bisa mengendalikan, jangan kita yang dikendalikan sama gadget, tetapi kita yang harus mengendalikan. Kita harus menyeimbangkan kapan kita menggunakan, kapan kita tidak menggunakan. Kapan tubuh
tubuh kita butuh relaksasi karena tadi paparan radiasinya itu cukup tinggi, membuat kita cepat capek, mata menjadi lelah, pertumbuhan sel juga jadi nggak bagus. Nah, sekarang lupakan gadget kamu, ayo main di luar. Ayo kita lakukan aktivitas-aktivitas seru tanpa gadget misalnya. Boleh juga sih pakai gadget, tapi tetap dibatasin ya. Nah, salah satunya adalah ingat, boleh dengan sesekali kamu taruhlah gadget kamu, kemudian kamu ambil Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, atau mengulang-ulang hafalan kamu, itu bagus banget loh. Ya, lagi di masa pandemi ini, selain kekuatan imunitas tubuh kita, kita juga harus memiliki kekuatan iman. Iman itu dari mana? Dari kita berdekatan dengan Allah. Baca surat cintanya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dekatilah Allah dengan cara berdoa. Dekat lagi berlari dengan cara banyak sholat, banyak meminta pada Allah supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Supaya pandemi ini segera berlalu, virus dan wabah Allah angkat kembali dan kita bisa kembali normal seperti dulu. Mau nggak? Mau kan? Mau ya? Oke. Nah, bisa juga kamu menggunakan kegiatan membaca untuk meninggalkan gadget kamu. Jadi harus ada kegiatan yang menyeimbangkan, jangan cuma main HP terus, nonton Korea terus, misalnya yang buat anak perempuan ya. Sekali coba deh baca. Baca tuh seru loh. Terus kalau udah baca, boleh juga kamu bikin resume. Kamu bikin resume dengan cara mind mapping. Ini seru banget. Jadi misalnya ada satu buku yang pengen kamu baca, terus kamu resume, bikin deh pakai mind mapping. Ini seru banget. Nanti kamu tuker-tukeran sama teman kamu. Ada beberapa buku, kamu bagi-bagi sama teman-teman kamu, terus dibikin resumenya. Tuker-tukeran deh, kan seru banget ya. Atau bisa juga bisa ini dilakukan dengan menggunakan gadget, tapi bisa diminimalisir. Dan kamu juga bisa main keluar. Contohnya dengan mengedit video, ya. Bikin-bikin video, kamu edit video, itu juga kegiatan yang positif. Boleh kok kayak gitu. Misalnya kamu pakai KineMaster untuk bikin-bikin videonya yang keren-keren, yang pasti harus yang positif ya bikinnya ya. Misalnya tutorial cara menggunakan hijab yang cantik misalnya, atau enggak tutorial bertanam misalnya, boleh-boleh aja ya, atau tutorial lainnya. Kalau tutorial game online boleh nggak Bu Sista? Baiknya cari yang lain aja lah, temanya yang bagus-bagus ya. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Nah, yang ini tantangan banget nih, bisa main di luar, tapi jangan lupa dengan menjaga selalu protokol kesehatan. Misalnya goes, main sepeda ya, supaya kamu juga lebih refresh, juga badan kamu sehat, dan kalau bisa jangan berkerumun kalau mau goes ya. Usahakan sama keluarga aja lah, misalnya ke tempat-tempat yang sepi aja, yang nggak berkerumun. Dan kalau Bu Sista mau kasih tips, kalau mau goes pagi-pagi aja ketika orang masih sepi, nah itu enak banget, seger banget. Bu Sista juga suka kok. Yang kedua, boleh misalnya kamu main basket ya, ya berolahraga lah, berolahraga ringan di sekitar halaman kamu, atau main bulu tangkis juga asik juga. Nah, yang lainnya bisa kamu melukis ya, alternatif kegiatan kamu selain gadget kamu bisa melukis di atas kanvas, di atas kertas ya. Boleh seru, atau yang mau seru-seruan lagi misalnya kamu melukisnya di sendal, di sepatu. Nah, ini biasanya Bu Fitri nih suka bikin-bikin kayak begini. Di topi, di kaos, boleh. Atau kalau mau pakai kayak gadget, misalnya pakai Ibis Paint, kayak gitu ya. Nah, ini seru banget. Bu Sita senang banget ini. Fun cooking, masak-masak. Coba-cobain deh resep-resep yang ada di Cookpad misalnya ya. Tahu ada resep-resep apa, ini seru banget. Ini bisa jadi alternatif kamu untuk bermain di luar. Intinya adalah kita tidak selalu dengan gadget kita. Banyak kok kegiatan lainnya yang seru dan bikin kamu happy. Atau yang suka art and craft, itu juga bisa. Kamu bisa lihat juga di Pinterest cara-caranya
Seru banget loh bikin-bikin kayak gini. Kali aja kamu bikin art and craft apa gitu, terus kamu jual-jualin, ya kan? Bermanfaat malahan. Kayak teman-teman semuanya, gadget yang dikasih oleh kalian itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh orang tua kalian. Coba kamu pandangi bayangkan wajah ayah kamu, bayangkan wajah ibu kamu, ayah kamu, ibu kamu yang sudah banting tulang buat kamu bisa dapat pendidikan yang bagus dengan menyekolahkan di buah hati. Pengen supaya anak-anaknya itu soleh, menjadi anak yang baik, punya lingkungan yang baik. Bahkan ketika pandemi saat ini, mereka dengan dengan usahanya, dengan perjuangannya, supaya kamu tetap bisa belajar nih, memberikan fasilitas kepada kalian berupa gadget. Ada yang dikasih HP, ada yang dikasih tab, ada yang dikasih laptop. Bahkan kalau nggak punya, orang tua kamu mengusahakan dengan sebaik-baiknya untuk membelikan. Walau mungkin kadang ada yang kondisinya itu, lagi sekarang kan dalam kondisi pandemi seperti ini, orang tua kamu tuh benar-benar berjuang banget loh untuk bisa bertahan di kondisi seperti ini. Nah, teman-teman, fasilitas yang tadi Bu Sita sampaikan, itu tanggung jawab kamu loh. Tanggung jawab yang diberikan orang tua kalian kepada kalian. Orang tua kalian percaya kepada kalian dengan fasilitas yang diberikan ini, gadget-gadget kamu tadi itu diberikan kepada kamu, supaya kamu tetap bisa belajar, tetap bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dan nggak ketinggalan. Dan harapan mereka besar sekali agar kamu tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Supaya nanti ke depannya kamu akan menjadi orang yang sukses, orang yang berguna. Di pundak kalianlah tanggung jawab ini disematkan. Di pundak kalianlah tanggung jawab dari orang tua kalian ini harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sayang nggak sama orang tuanya? Sayang nggak sama keluarganya? Dengan perjuangan yang mereka lakukan untuk kamu, kamu harus mencintai keluargamu lebih dari sebelumnya. Ya. Jaga kepercayaan dari ayah bundanya, umi abinya, mama papanya, ya, ibu bapaknya. Jaga kepercayaan mereka dengan menggunakan gadget yang telah difasilitaskan kepada kalian ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat tadi yang Bu Sita sampaikan, hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia itu kayak orang yang sudah membuat sebuah bangunan, kemudian bangunan itu dihancurin lagi. Itu sia-sia. Orang yang sudah merajut, udah mau jadi sebuah baju misalnya, kemudian benang rajutannya dilepas-lepasin lagi. Itu kan hal-hal yang sia-sia. Ya. Jadi, kalau kamu menggunakan gadget kamu dengan sebaik-baiknya, itu manfaat. Tapi kalau gadget yang yang telah diberikan oleh orang tua kamu, kemudian kamu gunakan untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, itu sia-sia. Ya. Jadi Bu Sita minta kepada kalian jaga kepercayaan dari orang tua kalian. Mau kan nanti jadi keluarga sampai ke surga? Orang tuanya sudah menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Anak-anak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya juga. Insya Allah surga balasan buat kalian. Insya Allah surga balasan buat keluarga yang selalu mengedepankan kebaikan untuk jalan Allah. Masya Allah ya. Nah, ini mungkin resume dari yang Bu Sista sampaikan hari ini ya. Ingat, bijak menggunakan gadget. Yang pertama, gadget itu digunakan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang dekat. Bukan menjauhkan yang dekat dan menjauhkan yang
menjauhkan yang dekat itu kebalikan. Jadinya yang jauh-jauh didekatkan, tapi yang dekat nih di sekeliling kita, ayah kita, bunda kita, adik-adik kita, karena udah asik main gadget sampai nggak peka, akhirnya yang dekat jadi jauh. Naudzubillah ya. Jadi gadget itu gunakan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang dekat, bukan sebaliknya. Ingat, jangan lupa ya. Yang selanjutnya adalah perhatikan waktu dalam menggunakan gadget. Perhatikan benar-benar. Harus ada ukurannya. Misalnya, pagi kamu menggunakan gadget untuk belajar. Berarti kan itu dari jam 7 sampai sekitar jam 11. Setelah itu istirahat. Ya, karena gadgetnya juga butuh istirahat. Kalau dipantang terus, lama-lama bisa cepat rusak. Ya kan? Ya. Jadi dari jam 11 itu biarkan istirahat. Kamu istirahat, gadget istirahat. Mata kamu juga butuh istirahat. Jadi setelah jam 11 atau jam 12 simpan dulu gadgetnya. Bu, nggak boleh main kalau kayak gitu? Boleh, tapi ada waktunya. Misalnya, kita tetapkan waktunya itu dari jam setelah sholat zuhur, setelah makan siang, setelah kamu istirahat. Ya, sekitar jam 2 lah. Tapi jangan lama-lama, sampai jam 3 aja. Karena setelah jam 3, ada waktu nanti kamu sholat asar, kemudian bersih-bersih, ya kan, bersih-bersih badan, bersih-bersih rumah, seperti itu. Kemudian persiapan untuk maghrib misalnya. Jadi jangan dipantong terus seharian ya. Yang selanjutnya, bijak menggunakan gadget itu punya prinsip, nggak usah asal ngikut. Wih, keren. BTS, joget-jogetnya. Yang akhwatnya pada ngikutin gaya-gayanya. Kemudian kostum-kostumnya. Ih, nggak usah ikut-ikutan gitu kali. Ya, kita punya prinsip. Kan malu kalau pakai jilbab tapi goyang-goyang ya. Malu ah. Yang suka TikTok kan juga kalau misalnya terlalu banyak goyangannya eh, agak kurang bagus ya. Ya, jadi kamu punya prinsip, nggak usah asal ngikut, nggak usah asal keren gitu ya. Harus punya prinsip-prinsip dalam kebaikan, jaga auratnya, jaga sikapnya ya, seperti itu. Yang selanjutnya, bijak menggunakan gadget itu, kita itu makhluk dunia nyata, bukan makhluk dunia maya. Jadi jangan sebagian besar waktu kamu gunakan di dunia maya. Kamu juga harus berada di dunia nyata. Harus makan, harus istirahat, harus berkomunikasi dengan yang lain, harus berinteraksi, harus berkumpul dengan keluarga. Jangan sampai nih dalam satu keluarga, ayahnya pegang handphone, bunda pegang handphone, kamu pegang handphone, ngobrol lewat WhatsApp, padahal satu ruangan misalnya. Aduh, itu sedih sekali kalau seperti itu. Ya, jadi kita itu makhluk dunia nyata, bukan makhluk dunia maya. Kita tetap perlu berinteraksi secara fisik, perlu ngobrol, kita perlu bermain bersama, berkomunikasi bersama, khususnya di dalam keluarga. Ya. Nah, ingat tadi, karena masa pandemi seperti ini, pastinya kita 24 jam sama keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, jadi kita berharap keluarga kita ini saling mendukung, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau ada suatu hal yang positif, ikutin dan kompak sekeluarga. Itu pasti lebih termotivasi. Dan yang terakhir adalah kita jadikan gadget kita ini tiket kita ke surga. Jadi apa ya, yang ada di gadget kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Boleh kok diisi misalnya dengan Quran, dengan hal-hal yang baik. Instagram boleh, Bu, boleh, tapi untuk yang positif. Jangan sampai gadget kita ini nauzubillah jadi tiket kita ke neraka. Karena apa? Yang dipakai yang di dalam gadget itu digunakan untuk keburukan-keburukan, buat menyebarkan hoax, untuk menyebarkan konten-konten negatif, untuk melakukan hal-hal yang buruk, nauzubillah, itu namanya tiket ke neraka. Sedangkan kalau kita pengen ke surga. Jadi ini gadget kita menjadi tiket kita buat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya insya Allah paham ya dengan apa yang Bu Sista sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua Allah lindungi, Allah jaga dari keburukan, apalagi yang namanya gadget itu kan
sudah sangat dekat dan sangat dekat sekali dengan kalian. Kalaupun pengawasan orang tua dan guru itu ada, tetapi ingat pengawasan Allah itu lebih dari segalanya, ya. Kalau kalian buka hal-hal yang buruk, orang tua dan guru nggak ngelihat, tapi Allah itu maha melihat loh. Jadi, gunakanlah gadget yang sudah diberikan orang tua kalian dengan sebaik-baiknya, dengan sebagaimana mestinya. Jangan sampai tadi gadget itu menjadi tiket kita ke neraka. Nggak mau ah, kita maunya gadget itu menjadi tiket kita ke surga dengan menggunakan gadget sesuai dengan fungsinya dan sebaik-baiknya. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa Bu Sista sampaikan. Terima kasih telah memberikan atensi yang sudah memperhatikan dari pemaparan-pemaparan Bu Sista ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Kalian tetap semangat, kalian tetap terus berjuang untuk belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Dengan apapun kondisinya, kita harus tetap semangat, ya, harus tetap menjadi pribadi yang baik. Terima kasih ya sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti Bu Sista dari awal sampai akhir. Mohon maaf lahir batin. Akhirnya Bu Sista tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.